Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nurailah dari Prodi PIAUD 6A dengan NIM 2023 411 01596. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah layanan bantuan peserta didik anak usia dini, dosen pengampu Miss Nilam Sari Kusumawati Putri MPD. Langsung saja, di sini saya akan mereview jurnal penerapan layanan informasi tentang seks edukasi menggunakan teknik Fancard pada anak usia dini. Nama jurnalnya yaitu Medani Jurnal Pengabdian Masyarakat, tahun terbit 27 November 2022, penulis Fitria Larsemendela Nurhasana Pardede Sukatno Slamet Riyadi. Untuk abstrak jurnal ini menjelaskan pentingnya layanan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini untuk mencegah kekerasan seksual. Penulis memaparkan penggunaan teknik Fancard sebagai media edukasi seks pada anak PAUD. Selain itu dijelaskan pula tujuan, metode pelaksanaan, serta manfaat hasil pengabdian bagi guru, mahasiswa, dan calon pendidik. Bahasa abstrak terlihat memiliki ciri bantuan mesin karena penggunaan kalimat yang panjang, pola penjelasan yang berulang, dan kurang adanya variasi bahasa yang natural. Kelebihannya, yang pertama menjelaskan tujuan kegiatan dengan cukup jelas, yang kedua menunjukkan media yang digunakan dalam kegiatan, yang ketiga menyebutkan manfaat hasil pengabdian. Kekurangan, abstrak yang terlalu panjang dan kurang ringkas. Masih terdapat pengulangan kata seperti hasil pengabdian ini, tidak ada data hasil yang konkret atau angka keberhasilan kegiatan. Yang terakhir, struktur kalimat terkesan monoton dan sangat formal. Untuk keyword atau kata kunci menggunakan layanan informasi, seks edukasi, dan anak usia dini. Untuk pendahuluan membahas pentingnya pendidikan seks sejak anak usia dini sebagai usaha pencegahan pelecehan seksual pada anak. Penulis menjelaskan faktor penyebab meningkatnya kasus pelecehan seksual seperti kurangnya pemahaman anak dan lemahnya pengawasan orang tua. Selain itu dijelaskan pula konsep pendidikan seks untuk anak usia dini menggunakan media Fancard. Bahasa dalam pendahuluan cukup mudah dipahami, tetapi pola kalimat yang repetitif dan penggunaan istilah yang diulang menunjukkan indikasi bantuan alat parafrase atau mesin penulis otomatis. Tinjauan pustaka dalam jurnal ini tidak dibuat dalam subbab khusus, tetapi menyatu dengan bagian pendahuluan. Penulis menggunakan beberapa referensi mengenai pendidikan seks, perkembangan anak usia dini, dan pencegahan pelecehan seksual. Bagian ini terlihat seperti kumpulan definisi dan penjelasan umum tanpa analisis kritis yang menjadi salah satu ciri tulisan yang dibantu mesin. Metodologi yang digunakan berupa kegiatan pengabdian masyarakat dengan layanan bimbingan dan konseling menggunakan teknik Fancard. Tahapan kegiatan dijelaskan mulai dari perkenalan, layanan informasi, menonton video, menggunakan film Fancard, hingga layanan penguasaan konten. Jenis kegiatan, bahasa metodologi cukup sederhana, tetapi banyak kalimat yang berulang dan kurang efektif sehingga terkesan hasil penyusunan otomatis. Hasil dan pembahasan. Bagian hasil menjelaskan bahwa kegiatan memberikan dampak positif bagi anak-anak PAUD dalam memahami bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Penulis juga menjelaskan proses kegiatan melalui lagu, video, dan permainan menggunakan boneka serta kartu warna. Kelebihannya, yang pertama, pembahasan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, ada dokumentasi kegiatan berupa foto. Yang ketiga, media pembelajaran terlihat interaktif dan menyenangkan. Kelemahannya, yang pertama, tidak ada data kuantitatif dan mengukur keberhasilan kegiatan. Yang kedua, pembahasan terlalu naratif dan kurang analisis ilmiah. Yang ketiga, tidak ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Yang keempat,
Yang keempat, sebagian isi lebih berupa cerita kegiatan dibanding pembahasan akademik. Kritik dan evaluasi. Untuk kritik, yang pertama, struktur artikel masih sederhana dan lebih menyerupai laporan kegiatan pengabdian. Yang kedua, analisis ilmiah kurang mendalam dan terlalu deskriptif. Yang ketiga, referensi yang digunakan masih terbatas dan sebagian sudah lama. Yang keempat, tidak ada data statistik atau instrumen evaluasi yang jelas. Yang kelima, bahasa cenderung repetitif dan kurang efektif, menunjukkan indikasi bantuan mesin atau parafrase otomatis. Evaluasi individu. Menurut saya, jurnal ini memiliki tema yang sangat penting dan relevan karena membahas pendidikan seks untuk anak usia dini. Sebagai upaya pencegahan pelecehan seks, penggunaan media fun card juga merupakan ide kreatif yang sesuai dengan karakteristik belajar anak. Namun kualitas akademik jurnal masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penguatan metode penelitian, analisis hasil, penggunaan referensi terbaru, serta perbaikan gaya bahasa agar lebih natural dan ilmiah. Demikian dari saya yang telah mereview jurnal tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.